Hari ini kita akan belajar tentang menentukan besar sudut antara dua garis atau garis dan bidang atau bidang dan kebidang. Nah, untuk yang nomor 11, tentukan besar sudut antara ruas garis AB dan BF. Ya, AB itu ini, kemudian BF itu ini ke sini. Nah, maka yang dimaksud sudutnya adalah yang ini ya, pertemuan antar garisnya. Ini yang dimaksudnya sudutnya alfa. Maka sudutnya kalian tahu tentu AB dan BF itu berbentuk siku-siku. Maka besar sudutnya adalah alfa adalah 90 derajat. Kemudian untuk nomor 12, tentukan besar sudut antara AB dan EB. EB itu ini. Nah, maka sudut yang dimaksud adalah ini yang terbentuk. Nah, ini adalah alfanya. Ya, alfanya ini yang dimaksud. Sehingga kalian tahu maksudnya, kalau segini AB dan BF itu adalah siku-siku, karena ini dibagi dua separuhnya, maka tentu besar sudutnya adalah membentuk sudut 45 derajat. Karena ini siku-siku ya, sedangkan ini dibagi dua menjadi 45 derajat masing-masing. Nomor 13, tentukan besar sudut antara garis AH dan HC. AH itu ini, kemudian HC itu yang ini. Nah, maka yang dimaksud sudutnya adalah ini. Ya, ini adalah sudutnya yang dimaksud. Kemudian besarnya berapa, Bu? Nah, sekarang kita buat segitiga untuk membantu menghitung besar sudut ini. Ya, kita pindahkan di sini seperti ini. Ini A, ini hanya, ini sudut yang dimaksud, kemudian ini C-nya. Kita masukkan ukurannya. Ingat, di soal yang kemarin, itu semua rusuknya itu kita anggap 8 ya. Oleh karena itu kalau ini rusuknya juga 8, maka AH itu besarnya adalah diagonal bidangnya atau 8 akar 2. HC juga diagonal bidang dalam kubus ini, maka dia besarnya juga 8 akar 2. Sedangkan AC, segitiga bantuan ini, nah AC juga diagonal bidang, artinya dia juga 8 akar 2. Nah, jika dilihat segitiga ini semua sama sisinya, atau segitiga sama sisi. Segitiga sama sisi maka sudutnya semua sama besar, yaitu 60 derajat, seperti itu. Nomor 14, tentukan besar sudut antara ruas garis EH dan FC. Nah, kalau dilihat-lihat ini kan tidak menyatu ya. Terus bagaimana kita menghitungnya? Nah, ini bisa kita sejajarkan EH-nya, kita pindah. EH kita sejajarkan, kita pindah menjadi FG di sini, atau sebaliknya, FC-nya kita pindahkan ke sini sejajar dengan yang ED-nya seperti ini. Nah, kalau Ibu inginnya EH-nya geser ke sini saja ya. Jadi EH bisa digeser ke sini. Nah, sehingga nanti yang dimaksud, nah ini yang dimaksud itu adalah ini. Nah, ini besar sudutnya. Nah, sekarang ini besar sudutnya berapa Ibu kira-kira? Nah, ini kalian lihat GFB itu adalah siku-siku. Jika ini dibagi dua persis sama besar, maka masing-masingnya ini 45, ini 45. Artinya sudutnya adalah besarnya 45 derajat. Kemudian untuk nomor 15, tentukan besar sudut antara garis AB dan EB. AB itu ini, kemudian EB itu ini. Nah, ini gampang sekali. Maka besarnya ini yang dimaksud. Ya. Nah, tentu kalian sudah paham ini berapa kira-kira. Jika ini adalah 90, maka besar separuhnya adalah 45 derajat. Nomor 16, tentukan besar sudut antara ruas garis AH dan EG. AH itu ini, kemudian EG itu yang ini. Loh Bu, kok tidak bertemu? Terus bagaimana? Nah, ini bersilangan. Hampir mirip seperti nomor 14. Maka ini harus kita pindahkan biar sejajar. Mungkin EH dipindah ke sini bisa, dipindah menjadi BG, sejajar BG, atau EG-nya dipindah ke bawah menjadi sejajar AC. Nah, Ibu pengennya yang ini dipindahkan ke sini aja. Hanya dipindahkan ke sini, geser menjadi nanti di sebelah sini. Nah, maka nanti diperoleh sudutnya adalah EGB. Ini yang dimaksud sudutnya. Nah, terus besarnya bagaimana Bu? Nah, perlu segitiga bantuan seperti nomor 13 tadi. Ya, Ibu gambarkan, pindahkan di sini, misalkan ini E, ini garis G, kemudian seperti ini. Nah, ini B. Yuk, sekarang kita pindahkan ukurannya ya. Semua rusuknya itu 8. Maka nanti garis EG itu adalah diagonal bidang,
itu berarti besarnya 8 akar 2. Kemudian BG juga diagonal bidang ya, maka dia besarnya juga 8 akar 2. Kemudian EB, nah ini EB juga 8 akar 2 loh ya, karena dia apa? Diagonal bidang juga. Nah, maka sudah pasti karena ini semua sama sisi, maka besar sudutnya 60 derajat. Nah, sekarang untuk nomor 17. Tentukan besar sudut antara bidang EBD seperti ini ya. Nah, dengan BDG. Nah, maka nanti sudut yang dimaksud yang mana? Nah, ini. Jadi kita ambil tengah-tengahnya sini, di sini, kemudian dari sini ke tengah-tengah sini juga. Nah, maka yang dimaksud adalah ini. Nah, ini yang dimaksud segitiga sudutnya. Nah, kemudian ukurannya berapa? Nah, kita pindahkan. Misalkan kita pindahkan ini yang dimaksud. Misalkan di sini adalah titik O ya, titik O, ini titik E, ini titik G. Nah, ini yang dimaksud. Nah, sekarang ukurannya. Bagaimana dengan ukurannya? Nah, ukurannya kita masukkan. EG itu diagonal bidang. Maka dia besarnya 8 akar 2. Kemudian EO. Nah, ini EO. Kira-kira EO ukurannya berapa ya? Dulu sudah pernah dihitung ya. Di yang video yang pertama dulu. Untuk yang EO itu adalah sebuah titik di sini ke titik pusat sini. Itu banyak, ada contoh yang seperti nomor 6. Sudah pernah dihitung juga. Dari sini ke pusat. Atau bisa juga seperti nomor 3. Nomor 3 itu juga dari ujung ke titik pusat atasnya. Besarnya sama, akar 96. Nomor 6 juga akar 96. Maka tanpa harus dihitung sudah ketemu EO itu adalah akar 96. OG itu juga sama, akar 96. Nah, kemudian ini bagaimana cara menghitungnya, Bu? Nah, padahal ini bukan segitiga sama sisi. Nah, maka ini penghitungannya adalah memakai rumus kosinus ya. Menghitungnya memakai cara aturan kosinus. Nah, bagaimana cara aturan kosinusnya? Jadi, cos alfa sama dengan sisi yang di depannya ini adalah 8 akar 2 ya. Yang mengapitnya akar 96, akar 96. Maka caranya adalah yang mengapitnya dulu, itu kita pangkatkan 2, akar 96. Pangkat 2 ditambah akar 96, pangkat 2, dikurangi akar yang di depannya. Yaitu 8 akar 2 dipangkatin 2 per 2 kali sisi yang mengapitnya, yaitu akar 96 dikali akar 96. Nah, caranya seperti ini cara menghitungnya. Maka nanti hasilnya adalah kosinus alfa adalah sekian berapa. Seperti itu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya besok Ibu akan mengajarkan bagaimana cara rumus kosinus itu didapat, atau terus kalau sinus pakainya bagaimana. Nah, itu besok Ibu akan ajarkan. Selamat belajar.